به حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa malam Rabu seperti biasa pengajian fikih kita, tepatnya sekarang tanggal 13 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang usia dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa tahlima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyai wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyai wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyai wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah juga turun rahmat Allah Ta'ala hujan, ya, sesuatu apapun kegiatan kita bila mana terhambat karena hujan jangan disesali atau apalagi dikutuk, ya, karena hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hambatan yang kita sadari ketika kita mau ke tempat-tempat kebaikan seperti majelis ilmu ini, katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lipat ganda pahala kita, ya, sejauh kita sabar, kita bergembira karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya enggak hujan, biasa kita dapat pahala dari Allah, tapi ketika hujan tentu akan berlipat ganda dari Allah. Karena itu satu hambatan, tapi enggak jadi hambatan buat kita. Ya, orang muslim yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala enggak merasa itu satu hambatan. Alhamdulillah. Dan yang pasti lagi, tetesan-tetesan hujan ini yang menerpa kita, insya Allah jadi saksi kita nanti. Ya, ribuan jutaan tetesan hujan nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita niat hadir, bahkan hadir kita di majelis ini, insya Allah. Baik, dilanjutkan pengajian kita sampai kepada bab alladzi yahrumu bil hadas, yang haram dilakukan, dikerjakan ketika sedang berhadas. Hadas di sini ada hadas kecil maupun hadas besar. Kita udah sama-sama tahu, ya. Hadas asghar, hadas kecil itu bahwa ma'ujabal wudu, yang diwajibkan berwudu. Bila mana kita punya hadas kecil, berarti untuk hilangnya hadas kecil dengan cara berwudu.
Kemudian kalau hadas akbar, hadas besar, wahwa ma aujabal ghusl, maka diwajibkan untuk mandi hadas besar, mandi wajib. Kalau bahasa orang Betawi ini, orang kita bilangnya mandi wajib, bukan keramas, bukan. Kalau keramas kapan aja, mandi wajib. Untuk menghilangkan hadas besar wajib mandi, mandi wajib, ada tata caranya, ada tuntunannya, bukan sekedar mandi. Kemudian tahu tata apa air yang digunakannya. Kemudian untuk menghilangkan hadas kecil maka wajib berwudu, maka hilang hadas kecil, maka harus tahu tata cara berwudu dan yang mendukung dari wudu tersebut. Kalau nggak ngerti, sebagai umat Islam yang wajib dirinya untuk belajar ilmu agama, dia diciptakan Allah Ta'ala untuk ibadah, untuk bisa tahu cara ibadah yang benar, maka wajib menuntut ilmu. Hadasnya, dia punya hadas, kemudian dia mandi, hadas besar atau hadas kecil, dia berwudu, wudunya nggak sah, maka tetap dalam keadaan hadas kecil, apalagi mandi nggak benar, maka tetap dia dalam keadaan hadas besar. Berapa banyak orang yang ngaku Islam, dia sebenarnya dalam keadaan hadas besar. Apa akan terjadi? Sholat, dia sholat haram hukumnya, dia baca Quran haram hukumnya. Nah, makanya di sini kita tahu, kita udah belajar wudhu, bagaimana mandi, yang mendukung mandi dan wudhu itu airnya kita sudah pelajarin, ya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sesuai syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika ada hadas kecil bisa kita hilangkan hadas kecilnya, ada hadas besar berarti bisa kita hilangkan hadas besarnya. Nah, bagaimana kalau keadaan kita waktu itu masih hadas kecil? Contoh misalnya kita punya hadas kecil, mau wudhu belum ada airnya, atau kita belum berwudhu, atau hadas besar, apalagi terutama perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Kalau dia berwudhu atau dia mandi wajib belum sah. Kenapa? Karena masih keadaan haid. Nah, maka ada juga yang diharamkan buat perempuan dalam keadaan haid. Jadi kita tahu, karena ini pelanggaran-pelanggaran ini yang bersifatnya ibadah. Kalau orang head goreng tempe, orang ngebangun rumah, kagak ada haram-haramnya, dan itu bukan ibadah. Tapi kalau dia sholat, itu kan ibadah. Dia baca Quran, dia puasa, dia berhaji, itu kan ibadah. Karena bodohnya dia nggak ngerti, dia head, dia mandi, atau dia head, dia nggak mandi, dia lakukan tuh ibadah-ibadah. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa, haram lagi hukumnya. Ya, inilah yang pentingnya kita belajar ilmu fikih. Baik, hadas kecil dihilangkan wajibnya dengan berwudu. Hadas besar hilangnya dengan cara mandi hadas besar, mandi wajib. Baik. Alladzi yahrumu bil hadas wal janaba wal haid. Ini digabung. Karena ada hadas kecil, ada hadas besar. Ada yang nggak boleh dalam hadas kecil, ya hadas besar, tapi boleh dalam hadas kecil itu. Hadas besar, ya, tapi hadas kecil nggak apa-apa. Misalnya kalau laki-laki nih, kalian batal wudhu, kan hadas kecil tuh. Ada di dalam masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau hadas besar, nggak boleh, gitu. Makanya di sini ada gabungan. Yang haram bagi hadas kecil, janabah, itu janabah hadas besar, wal haid itu pun hadas besar. Maka ada 3 biji ditaruh. Kenapa? Karena ada yang nanti bukan hadas kecil, hanya janabah. Kemudian nanti lagi ada yang lebih perkuat, haid. Jadi ini haid ini nih sama janabah masuk dalam hadas kecil. Apa-apa yang tidak boleh dalam hadas kecil, apalagi hadas besar. Paham nggak? Ya, sesuatu yang haram dalam hadas kecil, maka yang hadas besar apalagi nggak boleh. Tapi yang hadas besar masih boleh buat ada yang hadas kecil. Paham ya? Hadas besar nggak boleh, tapi kalau hadas kecil boleh. Tapi kalau hadas kecil udah nggak boleh, berarti yang hadas besar nggak boleh. Yang kecil lagi nggak boleh, apalagi yang besar. Tapi yang besar masih boleh, yang kecil-kecil. Ya paham di sini ya? Ini bicara hadas kecil dan hadas besar. Baik, yang haram dalam hadas kecil, hadas besar atau janabah dan haid. Arba'ah ada 4. Ya, kalau yang kecil lagi nggak boleh, apalagi yang besar, maka dimasukin nih. Hadas besar juga nggak boleh. Atau yang haid juga nggak boleh. Apa? Arba'ah. Ada 4 macam. Ya.
yang tidak boleh nih. Alhamdulillah. Hadas kecil, ya, besar, gitu aja deh. Termasuk haid, ya, haid. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama as-sholah. Yang pertama sholat. Tuh. Yang pertama sholat. Hadas kecil aja kalau nggak ada, ya ada kecil, maksudnya ada hadas kecil seseorang, maka haram hukumnya sholat. Baik yang sunnah maupun yang fardu. Yang sunnah aja nggak boleh, apalagi yang fardu. Bagaimana kalau dilakukan? Haram hukumnya. Hukum haram kita tahu berdosa. Di awal ilmu fikih selalu, apa itu wajib? Wajib adalah sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Apa yang haram? Dilakukan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Bagi yang haid, nggak usah sholat. Jangan sholat. Dosa nggak dosa, malah dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau dilakukan malah berdosa. Ini sholat, baik yang sunnah maupun yang fardu. Wa kadzalika nahu sholat, dan juga semacam sholat. Yang semacam sholat ada juga, ada 4, ya. Semacam sholat. Semacam sholat. Ada 4. Semacam sholat ada 4. Yang pertama yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah, ya. Ini kalau kita lagi baca Quran, ada sujud tilawah, ya. Atau kita lagi sholat, di situ ada sujud tilawah. Ya. Kalau di mana kita lagi baca Quran itu kan ada sajadah. Di situ kita suruh sujud, wasjud wa tarib, seperti dalam surah Iqra, ya, Al-Alaq, ya. Kemudian, ya, yang kedua sujud syukur. Tuh. Sujud syukur. Ini harus ada, nggak boleh ada hadas kecil, besar, apalagi haid. Jadi kalau lagi haid, misalnya dapat rumah baru, boleh nggak dia sujud syukur? Boleh aja tuh sujud syukur ala kita. Tapi kalau dia niat sujud syukur di dalam ibadah, maka haram hukumnya. Bersyukur aja cukup. Main bola sama, bulu tangkis apa aja menang, itu sujud syukur biasa, udah auratnya kelihatan, ya. Sedangkan sujud syukur harus tutup aurat, sama, ya. Makanya harus tidak boleh ada hadas kecil dan hadas besar. Pertama sholat. Semacam sholat ada 4, sujud tilawah, sujud syukur, kemudian, ya, khutbah Jum'ah, ya, khutbah Jum'ah, ya. Khutbah Jumat. Tuh, khutbah Jumat. Itu khutbah Jumat itu harus suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Orang lagi khutbah Jumat, pes dikentut, nggak boleh diterusin, haram. Ya, Jumatnya jadi akhirnya berantakan, sholatnya nggak sah. Karena khutbah Jumat ini hukumnya wajib. Jadi kalau orang sholat Jumat nggak pakai khutbah nggak sah. Kalau khutbah Idul Fitri sunnah. Jadi kalau kalian nggak bisa sholat di mana, di masjid atau di tempat orang Idul Fitri Idul Adha, sholat aja di rumah, nggak jadi masalah, nggak usah pakai khutbah. Sendirian terlucu lagi. Tapi kalau Jumat nggak bisa. Tapi kalau saya nggak bisa khutbah sholat Jumat, ya sholat dhuhr, bukan sholat Jumat di rumah. Nah, sholat Jumat di rumah khutbahnya mesti ada, syaratnya mesti ada 40 orang, ya. Dan yang mukim, bukan orang pendatang tuh, maksudnya bukan pendatang, mukim tuh udah tinggal di situ, bukan musafir, ya, yang numpang lewat, musafir bukan. Nah itu nanti tentang Jumat nanti kita belajar, insya Allah panjang umur, sehat afiat. Nah jadi khutbah Jumat ini wajib suci, makanya kalau ngerti bikin masjid tuh dia harus ngerti, disediakan khusus buat imam tuh. Ya, kalau yang ngerti itu alhamdulillah, ya,
dibikinin WC-nya, tapi tetap hukumnya di luar masjid. Tapi dia khusus, nggak diganggu gugat sama yang lain. Sebab kalau ketika dia khutbah, dia batal, dia harus segera sekedar sholat sunnah ringan 2 rakaat, ya sekitar 1 menit 2 menit. Sholat sunnah 2 rakaat ringan, arti ringan yang wajib-wajib aja, subhanallah, paling nggak ada 2 menit. Segera dia ambil wudhu, balik lagi untuk nerusin khutbahnya. Nah kalau sekarang ke tempat yang rame, ngantri, ya kelar dah. Ya, makanya khutbah Jum'ah, ya wajib suci. Kalau ceramah agama, tausiah, nggak pakai wudhu, nggak apa-apa, dikentut. Ya udah, terusin aja. Apalagi sebelum khutbah, sebelum ceramah atau ngajar begini nggak jadi masalah kalian. Tapi lebih afdol lagi, lebih bagus dengan berwudu, karena ilmu cepat nempel gitu. Tapi kalau khutbah Jumat nggak ada toleransi, wajib hukumnya dia punya wudu. Artinya nggak ada hadas kecil, apalagi hadas besar. Kemudian apalagi, yaitu sholatul janazah, sholat jenazah. Jangan mentang-mentang sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, ya dia nggak wudu, nggak boleh. Tetap wajib hukumnya berwudu. Tuh sholat jenazah. Kemudian yang B, yang kedua, ini sholat tadi. Sekarang yang kedua, hadis kecil, besar haid nggak boleh. Apa? Yaitu tawaf. At-tawaf, yaitu tawaf. Ya. Nanti kalau pergi haji, ya atau umroh, kan ada tawaf tuh kalau kita ke sana. Adapun kalau kita di kota Mekah, ya nggak pakai umroh, nggak pakai haji juga, atau kalian nanti lagi santai, nggak lagi ihram, kalian tetap aja kok ke Masjidil Haram, itu paling afdol bukan sholat tahiyat masjid, tapi tawaf. Kalau di masjid kan kita datang sholat tahiyat masjid, tapi kalau Masjidil Haram, ya lebih bagusnya bukan sholat tahiyat masjid, tapi tawaf setiap datang. Itu dilakukan Rasul, keluar dari kota Mekah, masuk kota Mekah, beliau tawaf. Ya pakai kuda, udah setawaf 7 kali udah selesai. Ya jadi bukan melakukan dalam keadaan umroh ataupun haji. Maka itu tawaf wajib harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Tawaf ini fardhon wa naflan, baik tawafnya yang sifatnya wajib maupun sunnah. Ya nanti belajar tentang haji. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Karena tawaf ini li'annahu bimanzilatis sholah, kedudukannya sama seperti sholat. Ya, orang haji nggak tawaf, orang umroh nggak tawaf, nggak sah udah. Nah, bagaimana kalau tawaf? Beda sama sholat. Kalau sholat kita udah 4 rakaat, batal, ulang lagi. Karena kerjanya cuma berapa? 5 menit. Ya, 5 menit. Tapi kalau tawaf ngulang lagi, mati dah. Kalau dapat di depan, kalau dapat di belakang itu satu putarannya bisa 400 atau 300. Apalagi yang jauh, yang di atas apa namanya? Di atas gedungnya tuh ya, di atas gedung itu tuh yang bertingkat. Kalian lihat kan? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu jauh, anak mau karena kalau kursi roda nggak boleh di situ. Ya karena mengganggu, tabrak-tabrak juga orang. Jadi kalau di sana aman. Jauh banget itu. Bisa sampai 1 kilo. Bayangin aja 7 putaran. Nah, kalau batal gimana? Cepat ambil wudhu, ya, bisa ambil wudhu, balik lagi terusin di mana dia batal. Paham di sini ya? Di mana dia batal. Tadi hitungannya berapa? 4, tinggal terusin. Kalau ulang lagi, selesai udah dah. Ya, selesai maksudnya otak kita dah. Ya, betis-betis juga dah. Aduh, Masya Allah. Ya. Nah, itu kemudian tawaf ya. Kemudian yang ketiga, masuk mushaf. Yang ketiga yaitu masuk ya di sini masuk ya, masuk itu menyentuh. Mushaf. Ini dulu mushaf, bukan Al-Qur'an, mushaf. Ya, menyentuh mushaf. Aduh, deh, ngantuk we. Fikih begitu we. Ya. Biar kita kencang-kencang juga trek mau balik tetap aja. Ya, mengantuk. Menyentuh mushaf. Nah, baik. Masu itu menyentuh. Apalagi memegang. Paham ya? Perempuan kita sentuh, marah, apalagi kita pegang, kita rejang. Hah? Bisa dibunuh kita. Nyentuh, kau nyentuh ya? Nyentuh. Beda, nyentuh tuh, nyentuh. Apalagi megang, apalagi ngebawa. Cewek kita sentuh, marah. Kita rejang, tambah marah, kita gandeng, udah dibunuh gitu.
Ya, itu nyentuh, bedain tuh. Masu, menyentuh. Kalau hamlu membawa. Masu tuh memegang tuh, bisa mengusap, ya, ngusap-ngusap, dipegang-pegang, ya, atau masaka yang mesiku, memegang-megang atau menyentuh, mengusap-usap. Ini menyentuh aja, ya, nggak boleh. Ini ada ayat Quran kita sentuh, ya. Nah, ini perhatikan, menyentuh mushaf. Apa mushaf? Al-murad bil mushaf, yang dimaksud dengan mushaf ma kutiba fihi Quran walau ba'da ayah bigasdid dirasah, ya, at-tilawah. Itu yang dibilang mushaf, apa-apa yang ditulis pada itu mushaf ada ayat Quran, ada Quran, tulisan Al-Quran. Kita harus tahu tuh. Ya, Quran itu kita harus tahu nih tulisan Al-Quran. Seperti misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Walau ba'da ayat, sekalipun setengah ayat. Setengah ayat. Tahu kan nih? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu satu ayat. Allahus, paham ya? Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Fatihah kan ada berapa? 7 ayat. Dia setengah ayat. Ya, di mana? Di lembaran mushaf apa aja. Makanya gini hari bikin kalender udah 10 tahun lebih kali ya. Hampir 10 tahun. Nggak pernah tuh ada tulisan-tulisan Al-Qur'an. Udah foto kita aja dah. Ya, atau foto siapa yang mau endorse. Ya. Jangan tulisan Quran, satu, itu bahayanya. Keduanya lagi akan kebuang-buang nanti. Ya, mendingan fotoannya lo buang. Ya, walaupun umi anda tuh nggak mau fotoannya. Ya, tapi istilahnya daripada ayat Quran. Ya, ini bahaya masalahnya. Undangan-undangan kalian nggak usah pakai tulisan ayat Quran, nggak usah. Ya, artinya aja, nggak usah pakai ayat Quran. Toh dibuang kok. Dan orang udah tahu kok, orang ayat Qurannya ada, dikasih berpasang-pasangan orang baik sama orang baik. Kalau mau dapat orang baik, perempuan, dapat laki baik, jadilah perempuan yang baik. Laki-laki mau dapat yang baik, perempuan yang baik, maka harus jadi pribadi yang baik. Udah dipilihin sama Allah Ta'ala. Kalau nggak jadi, ya pisah. Ya, pisah udah pasti. Ya, nggak abadi, nggak awet. Karena Allah Ta'ala udah janji dalam surah An-Nur tuh, wah, itu undangan tuh, sampai dibikin kaligrafi. Sebaiknya jangan, takutnya nggak jaga adab orang-orang tersebut. Ya, undangan maulid apa, nggak sembarangan. Ya, ini untuk menjaga, ya, menyentuh mushaf, karena nanti jatuhnya mushaf, apalagi megang nyentuh Al-Quran full. Ini mushaf tadi tuh, mushaf kutiba fihi Quran walau ba'da ayat bigos di dirosah. Ya, at-tilawah, tujuannya disentuh untuk membaca dan sebagainya. Ya, nanti permasalahannya ada di bawah nanti. Kemudian yang keempat, hamlul mushaf, ya, memegang mushaf, memegang mushaf, ya. Tuh, memegang mushaf. Maaf, bukan memegang di sini. Kalau menyentuh, membawa, ya, menyentuh udah nggak boleh, membawa. Karena nanti orang bisa membawanya nggak pakai dipegang gitu. Ya, seperti ibu-ibu bawa tas, dalamnya ada mushaf, apalagi bawa Al-Quran. Kalian-kalian yang mungkin di kantong yang sering baca di kereta atau apa, boleh-boleh aja. Ya, cuma kecil banget, jangan mata jadi rusak, dipaksakan. Ya, kita baca Quran juga ada tata caranya supaya mata kita nggak rusak, bukan ayat Qurannya kita yang salah. Ya, terlalu kecil banget dipaksakan. Nah, baik, kita kembali lagi membawa mushaf. La yajuzu amluhu lil balik, tidak boleh membawanya lil balik bagi yang sudah balik, karena orang balik udah pasti ada hadas kecil, hadas besar, apalagi illa, terkecuali idza kana ma'al mata, kecuali jika dia bawanya bersama barang. Mata itu barang apa aja, boleh kotak, boleh lekar, boleh tas, itu namanya barang. Ya, barang tuh udah sembarangan namanya, kalau dalam kamus sembarangan. Barang siapa jangan ada tuh, ya, namanya barang, ya, sesuatu apapun juga mata. Nah, di sini ada 4 kategorinya. Nah, ini masalahnya dengan niat, bisdos di niat, makanya niat di sini. Ingetin nih, ya. Tarotan bigasdil mushaf faqat fala yajuz. Ada orang bawa tadi itu mushaf, kan nggak boleh.
kecuali dengan adanya yang dibawa barang, ya, dibawa tas nih perempuan, bawa tas barang. Gimana nih? Kalau bighusdil mushaf tujuan yang dibawa adalah semata-mata bawa mushaf, dibawa Quran, ya, atau mushaf tadi, fala yajuz, nggak boleh. Ingat tuh. Kemudian ada lagi kalau kita misalnya ada orang bighusdil mata, tujuannya bawa barang. Ya, misalnya lagi mindahin lemari itu kan bawa namanya. Yang gotong lemari bawa nggeser. Ada Quran. Niatin jangan lagi dorong Quran atau bawa Quran. Kalian bawa tas isinya Quran, jangan niatin bawa Quran. Tapi tujuan apa? Bighusdil mata. Tujuannya bawa barang. Kalau tas ya bawa tas. Kalau lekar, bawa lekar. Ya, fayajuz boleh. Tarotan bighusdihuma. Terkadang ada orang yang tujuannya dua-duanya. Tujuan bawa Quran juga bawa barang. Fala yajuz, ya, tidak boleh. Ya, Ibnu Hajar tidak bolehin, kalau Imam Romli boleh. Tapi kita ambil Ibnu Hajar, ya, lebih baik jangan ada niat dua-duanya. Tarotan la yaksid ahadahuma. Ada yang tidak ada tujuan sama sekali, plong gitu ya. Ada kan orang nggak ada tujuan apa-apa, main pindahin aja, nggak ada tujuan mindahin barang, nggak ada tujuan mindahin mushaf, ya, atlak lepas aja itu, fala yajuz, nggak boleh juga. Jadi ambil aja satu yang enak, apa tadi, tujuan bawa barang, selesai. Ya, jadi takutnya nih mak-mak, ibu-ibu atau kita biasa, ini juga di tas Anda selalu tuh bawa baca-bacaan, di situ ada ayat-ayat Quran, ya, dan yang sebagainya, apalagi Quran yang kita bawa, ya. Nah, kemudian kita batal nih wudhu kita, maka niat bawa tas. Aman nggak? Aman. Islam nggak ribet-ribet banget, asal tahu ilmu. Karena kalau nggak tahu ilmu, akhirnya bisa jadi kita sembarangan atau kita bingung, akhirnya digeletakin begitu aja, nungguin wudhu, keburu ketabrak itu ini nanti ada tuh, ya. Nah, permasalahan di sini, ya, permasalahan masail fi masil mushaf wa hamlihi, permasalahan di dalam menyentuh Al-Qur'an, menyentuh mushaf dan membawanya. Ya juzu hamlul mushaf wa masuhu li sabil mumayyiz, boleh memegang atau membawa mushaf, ya, Al-Quran, membawa mushaf dan menyentuhnya lisobi al-mumayyiz, yaitu anak-anak al-mumayyiz, anak-anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu yang sudah tamyiz. Apa tamyiz? Anak-anak yang sudah bisa membedakan mana kanan, mana kiri, bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri. Kurang lebih kalau anak survei antara 6-7 tahun. Pas masuk SD itu, kenapa makanya ada batasan ketika usia 7 tahun. Nabi perintahkan juga untuk anak kita 7 tahun. Kenapa? Karena akalnya sudah masuk di sana, dia udah ngerti mana kanan. Kalau di bawah ini masih ini, kadang pakai sendal aja tempang. Betawi bilang kanan mana, kiri mana. Jangan diomelin, belum mumayyiz. Makan juga berantakan. Cebok dia kadang-kadang nanya, "Mak, tangan kanan, tangan kiri." Belum mumayyiz namanya. Umur 7 tahun. Makanya nggak ada anak sekolah SD itu, ya, masih umur 3-4 tahun, ya. Biasanya itu namanya balita, bayi di 5 tahun, ya, batita bayi 3 tahun. Nah, ini udah sobinya, anak-anaknya atau bayinya yang sudah mumayyiz. Boleh tuh, dia boleh. Lidirosah, fakot, tujuannya adalah untuk belajar, ya. Jadi anak-anak pada bawa juz amma, bawa Quran, ya, penting ngajarin adabnya, jangan dibembeng-bembeng, ini mentang-mentang boleh, pegang yang benar diboleh, karena tujuan untuk apa? Untuk belajar. Inna Ibnu Hajar, ya. Kalau Bamahromah, Imam Bamahromah ini sama-sama Imam Syafi'i ini, ya. Kita nggak keluar dari mazhab kita, Imam Syafi'i itu pun beda-beda. Kalau Bamahromah, walau ligori dirosah, masih boleh. Tuh, walaupun tujuannya bukan belajar anak-anak. Baik, dan mereka mumayyiz kan, artinya belum balik, ya, belum ada hadas besar. Kemudian jildul mushaf. Nah, jilid ini sampul, ya, sampul Al-Qur'an. La yajuz masuhu, tidak boleh menyentuhnya. Wala hamluhu, tidak boleh dibawanya. Illa idza inqata'at nisbatuhu anil mushaf, kecuali kalau udah terputus nisbahnya, ya, nisbat atau nisbat, ya, hubungannya dengan Quran, ya. Nah,
bi anistimala fi kitaban akhar, dengan dipergunakan pada kitab yang lain. Ini sampul-sampul Al-Qur'an nih. Ya, itu nggak boleh disentuh. Ya. Kalau dia udah putus jadi kan sampulnya kan sampul doang tuh. Kalau orang dulu tuh sampul dari kulit tuh, bukan kayak sekarang udah keren. Ya, sampul kulit. Sampulnya itu dibuka dijadikan kitab yang lain, misalnya kitab apa nih? Kitab fikih atau kitab apa, itu boleh. Tapi kalau masih berhubungan dengan Al-Qur'an nggak boleh. Tuh, begitu mulianya tuh. Makanya ada peribahasa begitu. Ya, mainlah dengan orang-orang mulia, kita dapat kemuliaan dari situ. Tapi kalau main sama orang hina, kena kehinaannya. Main sama tukang minyak wangi, bau wangi. Walaupun kita nggak beli minyak wangi, walaupun nggak dicolekin, tapi kecium aroma wangi. Tapi main sama tukang minyak tanah, bau minyak tanah. Walaupun kita kagak megang, apalagi minum, baunya kecium. Ya, itulah yang dikatakan. Ya, kita harus bergaul dengan orang soleh. Contohnya begini, kita main sama orang soleh, duduk aja nggak ngapa-ngapain, kita bodoh, tapi duduk sama orang soleh, dapat ilmu. Apalagi duduknya di depan, wah dapat makannya lebih enak. Tapi duduk sama orang-orang yang narkoba, nggak narkoba gitu ya, cuma nongkrong, digerebek polisi, diangkut nggak gitu ya? Diangkut. Ya, apa kulit, kalau dijadikan sepatu, bola, sepatu atau sendal, maka akan diinjak orang, ditendang orang. Tapi ketika kulit ini dijadikan sampul Al-Qur'an, maka yang ada dicium orang, nggak bakal ditaruh di bawah. Padahal sama-sama apa? Kulit. Ya, makanya itu di derajat orang-orang kita ini yang awam akan dapat derajat yang bagus kalau bermuamalah, bergaul, bersuhbah, bersahabat, ya, dekat, ngumpul sama ulama. Ngumpul ini bukan ngobjek. Ya, duduk taklim, duduk ngaji, ya, bukan sekedar duduk-duduk doang, tapi mau duduk ngaji. Nah, kemudian yang keempat, ya, permasalahannya, ya juzulil muhdis an yahmilal Qur'an lidarurah idza lam yatamakkan minat tayammum ka'an khaufa alaihi minal ihtiraq awil ihanah bal yajibu alaihi dzalik. Nah, ini nih permasalahan, boleh bagi orang yang sedang berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar, boleh. Ya, boleh dia membawanya tuh, bukan nyentuh lagi, membawa Al-Qur'an lid darurah, kalau darurat. Apa darurat? Nanti akan disebutkan. Idza lam yatamakkan minat tayammum. Kita udah berhadas, air nggak ada, tayamum juga nggak ada, darurat nih. Seperti apa? Kan khofa alaihi minal ihtiraq, seperti ada Al-Qur'an atau lembaran Qur'an, apalagi Al-Qur'an, takut kebakar. Misalnya, nauzubillah min dzalik, ya, kebakaran, bukan rumah kita dah contohnya ya. Jangan dicatat nanti. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau ada satu contoh yang jelek, kita naudzubillah, aku berlindung kepada Allah atau wal iyadzubillah. Tapi sesuatu yang baik, itu ucapan alhamdulillah atau yang lainnya. Ada juga ulama nasallallahu salama wal afiyah. Semoga Allah lindungi, kita meminta dari keselamatan dan afiyah dan juga kesehatan. Nah, itu sesuatu yang nggak baik, kita selalu mengucap. Jangan sampai yang kita omongin dicatat jadi kejadian buat kita. Ya, contoh nih, ada rumah kebakaran. Nah, orang ini ingin nyelamatin barang-barang yang termasuk Al-Qur'an. Kan nggak ada wudhu dia, apalagi lagi hadas besar, mungkin dia habis berjima sama istrinya. Ini kan satu contoh. Atau juga kalian lagi di jalan, lihat ada Al-Qur'an di jalanan, nungguin tungkulan, kalau Betawi bilang harus ngejar untuk ngambil wudhu. Apa yang terjadi? Akan kelindas, kehormatannya hilang. Mau ngambil tayamum yang cepet di situ nggak ada. Jadi apa? Ambil buru-buru, walaupun nggak ada wudhu, sekalipun hadas besar. Ini contoh. Ya, kenapa? Awil ihana, kebakar atau kehinakan. Ya, waduh, takut nih. Ya, bal yajibu alaihi dzalik, bahkan wajib buat kalian untuk angkut itu ayat Al-Qur'an atau Qur'an. Ya, kalian lagi jalan, ada apa namanya? Ada ayat undangan pernikahan, ada ayat Quran. Astagfirullahaladzim. Waduh, ngambil wudhu dulu ya, keburu kelindas, buru keinjak-injak orang atau lembaran-lembaran, kan sering kita lihat ya. Maka buru-buru selamatkan. Udah, jangan pikir ada wudhu. Ya, untuk apa? Untuk menjaga kehormatan Al-Qur'an. Ini kalau Anda bicara panjang lebar nih, ada Bisir Al-Hafi. Ya, ini ulama luar biasa. Ya, wali Allah. Dulunya orang nggak benar, banyak nih cerita orang Fodal bin Iyad dan sebagainya, bekas garong, perampok,
ya jadi wali Allah. Banyak orang-orang rusak. Jadi bukan asalnya dari orang baik, dari madrasah, dari didikan, enggak, banyak. Ya, kenapa? Allah kasih kelebihan. Nanti insya Allah kalau bulanan tuh saya sebut. Ini sedikit aja nih karena berkaitan. Beliau karena menyelamatkan ayat Al-Quran. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Makanya kita nggak boleh menghina orang-orang yang masih mabuk dan sebagainya. Ya justru kita apa? Kita ajak dia ngaji, kita ajak dia, kita doakan, bukan untuk kita hina. Kenapa? Karena bisa jadi pada akhirnya jadi orang baik, bahkan lebih mulia daripada kedudukan diri kita. Makanya kita nggak tahu akhir umur kita, maka minta terus husnul khotimah. Kita yang udah bagus, pada di akhirnya na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita dimatikan husnul khotimah. Ini rusak nih orang, ya kang mabuk, ya. Nah akhirnya dia lagi lihat dalam Al-Quran tuh tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dia ambil dia dibersihin, dia takut tuh. Ini hidayah dari Allah. Kan hidayah bukan minta disamperin, kita yang harus ngubar. Ini salah satu dia melakukan sesuatu, dibersihin, dirapikan, ditaruh tempat yang terhormat. Maka kita itu juga ya maksiatnya ditarik sama Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah. Udah nggak doyan dah. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diangkat derajatnya menjadi seorang wali min auliyaillah. Nah, baik. Ya, singkat aja nanti kapan kita bicarakan ya manaqib orang-orang soleh. Kemudian idza kana Quran, yang kelima nih permasalahan. Apabila ada Quran, wa tafsir. Nah, ada Quran, ada tafsir fi kitabin wahid, dalam satu kitab. Ya, seperti yang punya tuh kitab tafsir Jalalain, kemudian tafsir Ibnu Katsir, ya. Itu kitab tafsir. Nah, ini kan ada ayat Qur'annya, ada tafsirnya. Tafsir bukan ayat Qur'an. Tulisan ulama tafsir. Fayajuzu masuhu, boleh memegangnya, wahamluhu, boleh menyentuhnya idza kanat huruf tafsir aksar min hurufil Qur'an. Apabila huruf tafsir lebih banyak dari huruf Qur'an. Tapi kalau Qur'an lebih banyak, ya, maka nggak boleh. Seperti megang Qur'an sampai terjemah tuh. Ya, ayat Qur'an kan ada yang Qur'an toh, ada yang Qur'an ada terjemah. Tinggal dilihat banyakan mana, banyakan terjemahnya atau ayat Qur'annya. Ya. Kemudian ya juzu lil muhdis, boleh bagi yang berhadas, qalbu ya, maqallabu qalabu waraqil mushaf bi'udin. Boleh bagi yang berhadas membalik lembaran Al-Qur'an itu tuh, waraq lembaran Al-Qur'an ya, seperti ini nih tuh. Bi'ud, dengan kayu atau pulpen. Dia lagi baca Quran nih misalnya, pas sudah mau deket-deket habis gitu, dia berhadasnya kentut, ya, aduh pakai kentut kalau misalnya keluar mani ya nggak jauh banget dah. Ya, kalau kita dalam keadaan hadas besar nggak mungkin kita ambil Quran baca, kan nggak mungkin kita pegang-pegang. Ini biasanya nih kalau kita lagi baca. Nah kemudian tanggung nih, akhirnya kita pakai lidi atau pakai kayu semacamnya, pulpen dan sebagainya. Itu boleh ya juz. Fayahrumu, haram walau lafu alaiha biherqah. Nggak boleh kalau pakai tangan, sekalipun dia pakai herqah tuh, pakai apa namanya? Pakai lap ya, atau pakai sapu tangan ya, dibalik tuh. Ini kan begitu tuh, nggak boleh. Ya, ya kalau bolehnya ya pakai kayu begitu. Jangan pakai ludah ya. Misalnya kita ini nggak berhadas nih, jangan ya. Di dalam kitab tentang adab-adab Quran ya, Habib Usman tuh ya menerangkan tentang adab Quran, masya Allah ya, salah satunya jangan pakai ludah kita. Kira-kira kita gini orang marah gak orang? Ini ayat Quran. Ingat, Quran, ayat Quran ini ya, walaupun lembaran yang dulu kita anggap biasa aja, tapi ketika tertulis ayat Quran ya jangan dihinakan, karena ayat Quran ini kalamullah. Asalnya ada di Lauh Mahfuz, Godim sampai sekarang. Ya, kalamullah itu Godim, tidak didahulukan dengan adanya baqo, kekal. Makanya nanti ketika nanti mau kiamat, nggak terhina nih Al-Quran, diangkat semuanya. Jadi kalian buka Al-Quran udah nggak ada tulisannya, hanya lembaran kosong putih atau warnanya hitam kayak atau warnanya kuning, pokoknya tulisan Al-Quran gua nggak ada. Baru kiamat datang. Ya, kenapa? Nggak terhina, karena gempa bumi, tsunami, segala macam nublek di situ, nggak satu pun makhluk yang hidup. Makanya orang baik nggak nemuin namanya kiamat, insya Allah. Udah dimatiin semua. Ya, kalau makan kacang goreng kita kan yang enak dulu, yang cakep, nggak ada yang jelek dulu, yang cakep, tinggal yang jelek-jelek kita buang. Ya,
Karena udah naudzubillah min dzalik, lihat gempa bumi, lihat ini aja orang ketakutan, gimana semua nublek itu, gunung aja cabut, bukan muntah lagi, gunung berterbangan. Ya, lihat itu kan tanda-tanda kiamat dalam Al-Qur'an, bertabrakan, berterbangan, panik. Wah, lihat. Kalau kita lihat itu tampul, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi nggak ketemu orang-orang baik. Ya, itu belum terjadi. Ya, nungguin apa dulu? Nungguin Dajjal, nungguin ada dengan malam Ya'juj wa Ma'juj, ya, sekelompok suku yang kejamnya, naudzubillah, ya, Ya'juj wa Ma'juj. Ya, dia lagi ngorekin, nah itu yang ditutup. Ya, ganasnya luar biasa. Makanya baca surah Al-Kahfi jangan ditinggal minimal malam Jumat, karena di situ tentang Dajjal, juga tentang kena finama Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, yang mereka akan merusak alam muka bumi ini. Ya. Ya, kalau baca Kahfi kan ada tuh Ya'juj wa Ma'juj. Jangan punya anak kembar dinamain lagi Ya'juj wa Ma'juj. Lihat ayat Quran cakep nih namanya Ya'juj wa Ma'juj. Wah, cakep nih buat anak kembar. Jangan wi ya. Ya, nggak tahu. Ya orang kalau nggak ngerti bahaya juga namain anak. Ya, gitu. Nama malaikat juga kan lihat-lihat dulu. Ya. Ridwan, biasa tuh nama Ridwan ada ya. Malik, nama siapa lagi? Kalau Israel kan nggak pantas. Ya, kalau anak namanya Israel nggak pantas. Ntar ada bapaknya temennya lagi sakit, ngomong Pak Israel datang, masih temennya namanya Israel. Bapaknya kerojokan aja. Iya nggak repot. Ya, ada adab-adabnya juga. Udah nama-nama Nabi banyak, nama sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi ada. Ya. Yang panjang-panjang juga entar keberatan nama. Ya, keberatan nama. Ya, nanti dipanggil kan di yaumil kiamat sesuai nama-namanya. Ya, bro tuh dipanggil Jujun nih, tapi nama asli Jun nggak Jujun. Nggak ada di sana singketan. Ya, namanya Jauh Hari apa? Jauh Hari. Junaidi itu. Ya, nama ulama ada Imam. Ya. Baik. Nah, kemudian ya mana dia tuh tadi? Udah. Ya. Kemudian yahrumu masu hamlu ila qatil mushaf au kharitahu au sunduku idza kana fihi ma mushaf, ya, qad iddalahu wa illa fayajuz. Haram ya membawa, menyentuh yang masih ada hubungannya dengan Al-Qur'an tuh, sampulnya tadi, tempat kotaknya, jika adalah padanya ada Qur'an, ya. Kalau enggak udah terpisah itu illa fayajuz, maka boleh. Kedua udah selesai, ya, yang penting paham nih segitu. Yang kedua sekarang hadas yang nggak boleh ya. Yang kedua hadas tadi hadas besar, ya, maksudnya janabah nih, hadas besar plus haid, hadas kecil nggak masuk ya. Hadas besar dan hadas kecil nggak masuk. Berarti kalau ada hadas kecil boleh nggak? Boleh. Paham di sini ya? Kalau ini hadas kecil yang nggak boleh, apalagi besar. Kalau di sini hadas besar dan haid, berarti hadas kecil boleh. Tapi lebih baik kita ada wudhu, jangan ada hadas kecil. Kalau andai kata hadas kecil nggak boleh. Boleh. Apa yang pertama? Lubsu fil masjid. Lubsu, menetap, berdiam diri di dalam masjid. Janabah, hadas besar, kita punya junub, hadas besar tuh, atau haid, apalagi nih, ya. Mislul lubsi taraddud, dicontohkan juga tuh yang namanya menetap bolak-balik. Jadi menetap itu bukan cuma duduk doang, tapi dia bolak-balik, mondar-mandir, ya. Kalau hanya sekedar sekali lewat ini perempuan dalam keadaan haid atau inti janabah sekali cuma lewat, apalagi memang harus lewat masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau di mondar-mandir, ya, taraddud itu dianggap lubsu, ya. Wa yajuzu al-murur, itu boleh. Lil junub, bagi yang sedang junub boleh cuma tibang lewat murur, melewati masjid bagi yang junub. Bagi yang haid boleh. Wa kadzalika lil haid, bagi yang haid boleh iza apabila lam yakhaf talwisahul masjid, kalau tidak mengotori masjid. Maaf, karena bisa menetes. Kalau junub kan enggak, ya. Tapi kalau berdiam diri nggak boleh, sekalipun nggak netes. Paham nih? Karena ada orang yang pemahamannya nggak apa-apa perempuan di masjid,
Yang penting sekarang udah ada apa namanya, pembalut. Ini bukan soal pembalut nggak pembalut. Emang zaman Nabi jorok amat apa? Pada zaman Nabi udah tahu, kita dikasih tahu pakai kapas ada pembalut. Bukan berarti di zaman Nabi nggak ada pembalut, cuma bedanya aja. Ya, paham ya? Zaman Nabi nggak ada kendaraannya kuda. Boleh dijajal kuda sama motor, kuda juga larinya kenceng. Lalu kuda pacu, kuda di Arab. Ya, jadi bukan berarti zaman Nabi itu zaman dulu kemudian orang nggak pakai pembalut, perempuan kotor amat, nggak begitu. Ya, ini masalah di dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar, kotor. Masjid ini suci, namanya Baitullah, rumahnya Allah, tempat kita ibadah. Makanya nggak boleh di masjid ngomongin politik, di masjid ngomongin dunia, amal hilang. Nanti kita belajar adab-adab masjid. Ya, nggak boleh buat ngerokok, nggak boleh buat masjid apa Habib. Kalau musola sama, masjid musola nggak boleh. Indonesia doang dibilang musola, karena musola bukan buat sembahyang Jumat. Kalau masjid buat sembahyang Jumat. Kalau di sana ya di Timur Tengah namanya masjid, nggak ada musola. Yang buat sembahyang Jumat namanya jami. Masjid jami. Jami itu artinya saat sentralnya. Ya, Masjid Agung. Nah, gitu dibilangnya Masjid Agung. Di Indonesia akhirnya supaya ngebedain gampang dibilang musola. Artinya sama, musola tempat sholat, masjid tempat sujud, apa bedanya? Ya, gitu. Makanya supaya nggak sembahyang Jumat, musola dibikin kecil. Nggak dibikin gede. Kalau dibikin gede bisa sholat Jumat. Ya, itu ya, dan berjauhan jaraknya, nggak boleh dekat ya. Itu syarat-syarat semua ada, ya, ada ilmunya. Kenapa kok sekarang ya, satu nggak orang alim, kedua ya berlomba-lomba, karena di akhir zaman nanti banyak berlomba-lomba orang bangun masjid tapi isinya kosong ya. Masih boleh aja dibangun, tapi ketika buat sholat Jumat maka satu tempat yang dilakukan, kecuali kalau sudah tidak memadai baru bangun masjid yang agak lebih jauhan ya, satu desa satu dan sebagainya. Pada zaman sekarang emang agama nanti terasa aneh lagi, kata Nabi. Awalnya datang aneh, orang bingung, nanti kembali di akhir zaman akan aneh. Kita bicara yang begini aneh, nanti dianehin kita sama orang. Ini lu udah mulai aneh, nanti 10-20 tahun lagi tambah aneh. Oh begini, gua nggak begini, kata dia tuh. Ya, kenapa? Dia dapatnya yang enggak seperti ini, seperti diam diri di masjid buat perempuan. Nah, sekarang kita lihat pengajian-pengajian ya, perempuan-perempuan di masjid boleh aja, tapi diingetin bagi yang head silakan di luar, jangan kok tiap minggu masa itu perempuan nggak head, nggak dalam keadaan head, nggak boleh, walaupun nggak ngotorin masjid karena dia dalam keadaan hadas besar. Tapi kalau tibang dia lewat boleh, asal jangan sampai mengotori, itu cuma lewat. Tapi kalau yang junub boleh hanya melewatin. Tapi kalau lubsu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, nah ini buat kita nih ya, buat perempuan juga, buat kita yang junub. Bagaimana nih? Qiraatul Quran, bigosdil qiraah, membaca Al-Quran dengan tujuan membaca Al-Quran. Bigosdil tilawah, itu nggak boleh. Jadi yang lagi junub nih, kita lagi junub, hadas besar, atau perempuan lagi haid, maka dia membaca Al-Quran, tujuannya dengan baca Al-Quran, membaca Al-Quran, tujuannya baca Quran, itu hukumnya tidak boleh, haram. Nah, di sini dalam membaca Al-Quran ada beberapa keadaan. Membaca, bukan tujuan, membaca nih Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu ayat apa? Ayat Quran. Ayat kursi, qul huwallahu ahad. Ayat Quran. Sekarang kita hadas besar misalnya, ada tahlil. Atau perempuan lagi hadas besar, lagi head. Biasa mau tidur baca ayat kursi, gimana? Makanya yang lebih parahnya ada juga yang boleh, ada juga yang parahnya nggak tahu ilmu, ada yang lebih parah lagi, nggak boleh perempuan, jangan ada gitu-gituan, zikir-zikir, baca ayat Quran, nggak boleh, karena dalam keadaan haid. Akhirnya itu perempuan kosong 7 hari nggak ngapa-ngapain. Apa yang terjadi? Masuk segala macam, ya, iblis, setan, segala macam. Nah, nggak begitu, nih ada ilmunya di sini. Tarotan ada yang kadang-kadang bigosdil Quran fagot, tujuan dia baca Quran tadi seperti ayat kursi contohnya, atau kulhu, atau kulang berfalak, pokoknya ayat Quran dibaca, tujuannya baca Quran, fayahrum, nggak boleh. Wataran bigosdil gair Quran, dia tujuannya bukan baca Quran, dia baca nih Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, tapi tujuannya jangan baca Quran, bukan, dia nggak baca Quran, tapi apa? Falayahrum, nggak apa-apa. Ada orang baca ayat kursi tujuannya bukan baca Quran, ada,
Kal istisfa, seperti dibaca ayat kursi untuk penyembuhan. Misalnya lagi sakit, dibiasa baca ayat kursi, dibacain ayat kursi ini perempuan sendiri, atau atau kita ini bacain sendiri, atau ngeruqyah orang dan sebagainya. Tujuannya apa? Bukan baca Quran, untuk istisfa, untuk penyembuhan. Wa tahasun, untuk penjagaan diri. Biasa tidur, kalau tidur tuh adabnya kita baca ayat kursi, baca amanah rasul, baca kulhu 3 kali, kulhu 3 kali, kulhu binas 3 kali. Setiap bacaan kita ludahin, tapi bukan meludah. Nabi ajarin. Bukan niup juga. Nafakh. Jadi dibilang niup bukan, tuh niup, bukan juga ludah, tuh ayo ludah mulu. Bukan, kayak seperti ngeludah. Ngelepeh. Tuh, tapi nggak keluar ludah. Tuh, ntar kulhu begitu juga 3 kali. Qul a'udzu falaq 3 kali, qul a'udzu binas 3 kali. Udah usap semuanya kita, filterin tuh. Ya, filterin semua semampu yang kita dapat, udah kelar. Ya, kita tidur yang ngadap kiblat. Insya Allah nggak bakal ada yang macem-macem. Ya, jin, setan, gondoruwo, iblis sekalipun nggak bakal nembus masuk ke diri kita. Ataupun yang mau ngapain, yang mau nentun, mau santet, mau gendam, mau guna-guna istri muda. Filmnya pakai ada film guna-guna istri muda. Ya, film. Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Ya. Buat tabaruk atau mengambil keberkahan, tabaruk. Ya, seperti misalnya lagi apa? Lagi baca ini untuk ngambil keberkahan, itu nggak apa-apa. Yang penting bukan niatin baca Al-Quran, sudah. Bagi yang sedang haid atau nifas ataupun janah, apalagi nifas 40 hari. Sama sekali 40 hari nggak baca bismillah, nggak berani, ini nggak berani, 40 hari kosong. Udah itu bengong aja lagi. Kenapa? Belum bayar rumah sakit. Langsung nih ngaco. Ya, gitu. Padahal bukan kemasukan, bukan. Ya, ngaco sendiri, pusing, karena banyak orang sebenarnya bukan kemasukan tapi ngaco, diri kelamaan kerja. Makanya rata-rata yang suka kita lihat masuk satu, kemudian perempuan kan paling gampang ininya, akhirnya 6 orang, 7 orang, 8 orang satu pabrik tuh. Kita lihat kok banyakan pabrik gitu ya, nggak ada di mall-mall gitu. Kenapa? Dia diri capek kadang-kadang sampai 6-5 jam, kemudian perut lapar, puyeng lagi, sedang keadaan begitu. Ya, kayak orang yang panas tinggi, anak kecil setip ngomong sendiri, itu bukan kerasukan, bukan. Ya, anak panas tinggi kemudian ngoce, laki itu ngoce, bukan kerasukan itu. Ya, emang panas tinggi bakal ngericau, apa namanya, ngaco ya namanya bahasanya. Ya, apa? Iya, koknya ngomong sendiri dia karena panas tinggi. Begitu juga kalau terlalu beban pikiran yang amat ini, nah, maka dideteksi. Belum tentu dia kemasukan, ketumpangan. Bisa jadi stres. Ya, stres bukan gila ya, stres aja sesaat. Ya, ngaco gitu. Apalagi udah ikut pilkada atau apa miliar-miliaran nggak menang. Udah banyak terjadi. Walhasil hazard dunia. Ya, jadi intinya kalau tujuannya bukan Al-Quran tidak haram, ya, paham ya? Seperti mengambil untuk kesembuhan atau untuk penjagaan diri. Watarotan yaksiduhuma, kalau tujuannya terkadang ada tujuannya dua-duanya, baca Quran juga, ngambil keberkahan atau untuk penjagaan di wayahrum, tidak boleh. Watarotan yutlak, terkadang dia yutlak, yutlik, terlepas, nggak ada tujuan, dibaca aja ayat kursi dalam keadaan hadas besar atau haid, nggak ada tujuan, lepas, blank gitu, nggak ada tujuan baca Quran, nggak ada tujuan ngambil keberkahan atau penjagaan diri, baca aja gitu, baca aja. Fala yahrum, tidak haram, ya, fala yahrum, maka tidak haram. Ya biasanya sih ingat gitu, jarang kelamaan gitu, ngeblanknya kelamaan. Allahu la ilaha illa huwal hayyum. Ke perempuan nih lagi haid, lu baca untuk tujuan apa? Enggak ada baca, enggak ada niat Quran, enggak ada niat, itu enggak apa-apa, cuma jarang sih terjadi gitu, ngeblank aja gitu. Ya, jadi kalau ngeblank, ibu astagfirullah, tadi gue baca Quran, ini. Ya kalau memang tadi tujuan enggak baca Quran, jangan pakai istighfar ketakutan, enggak usah, kan blank. Ya tidak ada tujuan sama sekali. Yang enggak boleh tujuan baca ada Al-Quran baca. Ya, itu tujuan tilawah gitu, tilawah baca Quran.
Tilawah itu kan baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sari tilawah. Tilawah kan ada yang pakai lama, panjang, ada yang murotal cepat. Paham di sini ya? Ada yang masa lama dia, ada yang cepat cara murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tujuan itu memang nggak boleh. Hadas besar maupun head, ya. Apalagi nyentuh bacanya nggak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk kesembuhan, untuk penjagaan diri kepada Allah, karena biasa tuh ayat-ayat ada untuk penjagaan diri seperti ayat kursi, kulhu, walau falaq, nas, maka boleh. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir nih sedikit ya, hanya untuk head yang haram haid ya. Nah ini ya, haid ini satu doang, bukan buat hadas besar, hanya untuk yang haid ya. Apa yang pertama? As-shaum, puasa. Yang pertama puasa. Jadi kalau hadas kecil puasa batal nggak? Enggak. Hadas besar, janabah, junub nggak batal. Ya, udah pernah dibahas waktu itu kita mau menjelang puasa. Seperti misalnya malam habis bersetubuh sama istrinya, kemudian belum mandi, datang udah subuh dia sahur. Tapi ingat tuh makruh ya kalau dalam keadaan junub. Dia makan gitu, emang udah waktunya dikit, pakai mandi habis ini. Ya dibangun-bangun udah, ya Allah 3-10 menit lagi, makan deh. Jangan pakai mandi junub dulu. Ya keluar subuh. Udah makan aja dulu, makan dah. Makan udah selesai. Kalau yang laki-laki yang ngerokok, masih ngerokok juga. Nyempetin tuh. Ya, daripada kepikiran. Nah, kemudian datang subuh. Ya, jangan takut. Sah puasanya. Orang bukan syarat, jangan membatalkan. Mandi dah, yang penting dijaga, jangan sampai sengaja kemasukan air disengaja ya gitu. Udah selesai sholat dah subuh ya gitu. Tapi kalau dalam keadaan head nggak boleh, pas dia mau mandi datang head, paham ya? Misalnya gitu ya, atau bukan lagi mandi, mau sembahyang subuh datang head, batal puasanya. Atau jam 4 subuh head, di sahur aja tapi puasa ada ntar, enggak. Udah nggak boleh ya, terus puasa. Sekarang bagaimana kalau putus headnya? Idza in qata adam halallaha saum walau qabla ghusl. Tuh. Misalnya perempuan jam 3 malam headnya terputus sudah bersih ya berarti ya. Belum bersih belum suci dengan mandi. Bersih udah nih, udah nggak datang lagi. Biasa perempuan tuh lihat, wah, nggak bergaris nih, udah habis nih. Belum sempat mandi. Mandinya subuh. Boleh dipuasa karena udah berhenti jam 3 ya, di sahur mandinya subuh. Ya sebab kalau dimandi dulu lakinya belum dibikinin makanan, keburu habis lagi waktu, keburu imsak. Ya. Kemudian apa yang head yang kedua, al-murur fil masjid. Ya itu tadi tuh, lewat di masjid ya. Apabila takut mengotori masjid. Kalau tidak mengotori boleh, tapi kalau berdiam diri sudah tahu kita tidak boleh. Kemudian yang ketiga, at-tolak, talak. Ya, perempuan yang dalam keadaan haid haram hukumnya ditalak. Haram, tapi sah hukumnya. Kalau di luar haid itu makruh. Ya, perceraian maksudnya itu hukumnya makruh. Ya, kemarin diterangin sama guru kita, sejelek-jeleknya makruh, seburuk-buruknya makruh adalah perceraian. Nah, di sini perceraian kalau dalam keadaan mentalak suami kepada istrinya hukumnya haram dalam keadaan head ya, tapi sah hukumnya. Namanya yusamu talaqul bid'i, namanya talak bid'i. Apa takbirnya? Yutlaqu rajul imratahun madhul, ya artinya dia mentalak suami istrinya. Ngapain? Ngomongin perempuan ditalak begini. Ya, laki-laki yang mentalak istrinya yang sudah disetubuhi. Ada, ini masalahnya nanti idahnya beda-beda. Ada yang dia mentalak istrinya belum disetubuhi. Contoh misal malam pengantin baru, ini kawin nih, ya salah pilih ternyata. Perempuan dia diterima, diterima nih, ya kita diterima gitu. Padahal yang datang antarannya doang, bukan orangnya, paham nggak? Ya, yang datang ngasih tahu, dititip, wah. Alhamdulillah Bapak terima Pak, terima. Padahal yang datang utusan, yang datang utusan yang terima aja udah. Pas datang pas kawin ternyata orangnya lain. Pas ini minta ceraiin. Udah disetubuhin belum? Belum, masih perawan.
Ya kan kesel tuh laki, berantem deh, akhirnya lakinya ceraiin, maka nggak diiddah tuh karena belum subuhin. Ya gitu. Nah itu tuh janda kembang namanya ya. Cari begitu langsung tuh. Nggak diiddah tuh. Ya. Tapi kalau udah madhul tuh udah disetubuhi, mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, artinya malam disetubuhin, paginya diceriin, bisa jadi, atau udah bertahun-tahun, pokoknya arti udah pernah disetubuhin. Ya, itu namanya apa? Talak bid'i. Nah, dia kalau udah disetubuhin begini, dia dalam keadaan haid, ya, maka itu hukumnya haram. Ya, kenapa? Karena menyusahkan perempuan, sebab nanti kan sucinya ini 3 kali idahnya ini ya hilang 3 kali suci, sedangkan dia dalam keadaan haid. Tungguin dulu, 1 suci, 2 suci, jadi panjang. Kalau dalam keadaan suci kan pendek, tapi kalau dalam keadaan haid ya jadi panjang. Ya, iddah nih, waduh, perempuan mesti belajar tuh ya masalah iddah. Ya, laki-laki juga perempuan. Kalau iddah meninggal beda sama iddah yang cerai hidup sama cerai mati, beda. Ada yang 3 kali suci, ada yang 3 bulan 10 hari, beda tuh. Ya, kemudian kalau perempuannya belum disetubuhi, kemudian kalau lagi hamil dicerain iddahnya panjang tuh sampai anak lu keluar. Nah, ini permasalahannya nanti kita akan pelajarin dalam cerai. Ini kita lagi bicara masalah iddah. Iddah itu perempuan nggak boleh dia keluar dari rumahnya. Apalagi bersolek, keluar dari rumahnya aja nggak boleh. Karena di dalam masa iddah. Kalau hidup masih bisa untuk suaminya balik. Namanya rujuk. Ya, bahasa kita apa ya? Bahasanya rujuk. Ya, kembali, rujuk tuh kembali, roja, rujuk kembali. Ya, kembali. Sama iddahnya, misalnya iddahnya 3 bulan, misalnya ya, 3 bulan. Bercerai nih 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu bisa balik lagi. Paham nggak? Apa namanya, untuk introspeksi diri, balik lagi lakinya bisa. Tapi kalau udah sampai iddahnya habis, maka harus nikah baru. Paham ya? Nah, dalam masa iddah ini laki-laki nggak boleh langsung masuk, nggak boleh, haram. Tunggu iddahnya habis. Kalau mau masuk nggak boleh. Itu hidup, meninggal aja juga nggak boleh, apalagi hidup, karena suaminya masih berhak. Mau kembali nggak pakai pengadilan lagi, udah, aku kembali kepada kamu, pakai bahasa Indonesia, atau roja'tuki, aku kembali kepada kamu, maka sah lagi, udah, nggak pakai nikah, udah, karena masih iddah. Nah, perempuan ini yang kebanyakan nih, cerai hidup, ya, diiddah keluar kemana-mana, haram hukumnya. Cerai mati sama, yang parahnya lagi nih, karena ngikutin siapa tahu apa ya, sinetron atau apapun juga yang diikutin, bukan ikutin ulama, ya, ikutin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, perempuan ketika suaminya meninggal ikut ke kuburan, padahal dia lagi apa? Iddah, haram hukumnya. Perempuan nggak boleh ke kuburan, udah dalam keadaan iddah. Laknat itu, suaminya bakal na'udzubillah min dzalik, tambah diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pesen kita punya istri, kalau gua mati jangan ikut ke kubur. Ya, hukumnya haram. Ya, karena dalam keadaan iddah. Ya, laknat nanti jadinya. Maka kita ini pemimpin rumah tangga berat banget. Kemudian yang keempat terakhir, ya sedikit nih udah habis nih, istimta wal mubasyarah bima baina surrah wa rukbah. Ini panjang nih, ya, ulama berbeda pendapat, tapi intinya aja, ya, istimta itu foreplay atau berhubungan badan lah, ya, itu haram ketika perempuan dalam keadaan haid, ya. Paham di sini? Haram dalam keadaan haid. Di mana haramnya? Baina surrah wa rukbah, di antara pusar dan dengkul, bahasanya halus. Ya, maksudnya vaginanya. Ya, antara pusar sama dengkul kan ada yang di titik tengah-tengah tuh. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi kalau mau bersetubuh silakan, perempuan itu dalam keadaan haid atau nifas, yang penting itunya jangan. Ya, kelamin depan atau kelamin belakang nggak boleh. Ya, jadinya diminta keluarin aja bini dah. Bini lu keluarin, yang laki, yang perempuan keluarin, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang ada yang terlalu ekstrim, nggak belajar, nggak boleh, sampai 40 hari itu bininya lagi nifas, ya, 40 hari nggak main 60 hari. Yang jangan salin kalau lakinya kawin lagi. Tuh, ya, nggak begitu. Islam tuh ngajarin yang nggak boleh kalau sampai berhubungan badan. Ini masalahnya ada di dalam Al-Quran ini. Makanya jelas tuh dalam tafsirnya. Ini asbabul nuzulnya tuh, ya, makanya ya wayas alunaka anil mahid.
dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, ya Rasulullah, tentang wanita yang dalam keadaan haid. Nah, ini sahabat nanya, ya Rasulullah, orang Yahudi sama orang Nasrani ini beda nih. Kalau orang Yahudi ini pegang agama kuat banget buat mereka. Itu kalau isinya lagi haid, itu dipisahin dari rumahnya. Jadi ini kalau buat rumah nih, kita bikin rumah yang jauhan dikit. Tuh bini kalau lagi haid suruh di sono. Jangankan tidur bareng, bukan tidur bersetubuh, bukan ya, tidur bareng aja biasa, tidur bareng, nggak boleh istrinya. Makan bareng nggak boleh, kotor amat. Suruh minggir. Ada lagi nih agama yang lain lagi, beda lagi. Head pun disetubuhin. Kita jalan tengah Islam. Jangan hampir perempuan head lo ungsiin ke rumah orang tuanya, jangan. Ya, tetap tidur bareng boleh gak? Makan bareng, cium, bercumbu boleh, asal jangan disetubuh. Bahasanya setubuh ya. Ya maksud disetubuhi. Depannya nggak boleh, belakang apa lagi nggak boleh. Ya, yang penting mau subuh senang-senang silahkan. Tuh lihat Islam, asal tahu ilmu. Nggak tahu ilmu kebablasan, nggak tahu ilmu juga mau lebih ini lagi, parah lagi nanti ya. Bang kata Ustadz tahu dari mana dia, saya lagi ini pas nih bang, kira-kira paling 5-60 hari ya, abang jangan deket-deket dulu ya. Nggak begitu ya, atau lagi head dan sebagainya ya kan. Syahwat datang bisa tiba-tiba. Nah maka senangkan diri kalian berdua, tapi asal jangan sampai berhubungan badan. Kalau bahasanya banyak jalan menuju gitu aja udah ya, begitu ya. Nah jadi kalau gampangnya biar aman, pakai celana gitu, perempuan pakai celana pendeknya tuh ya, digembok pakai celana besi. Ya gitu. Kalau Tago di sini Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ada punya Syarah Muhadzab tuh ya. Kalau yang kuat dia punya nilai takwa, nggak apa-apa mamam nih, dua-dua itu deketan sampai mubasyarah, pegang-pegangan sampai penting, jadi nggak berhubungan, itu kuat, nggak apa-apa. Cuma kalau nggak kuat kan bahaya, kelepasan namanya. Nah kalau kelepasan mendingan bininya pakai celana aja dan mendingan. Pakai celana 2 lipat gitu. Udah dari atas aja dah ya. Takut apa ya? Kebablasan bagi yang nggak kuat imannya gitu, takut. Tapi kalau kuat imannya ya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai itunya nggak boleh ya. Satu udah, kalau Islam larang yakini, berarti nggak baik buat kehidupan kita dunia apalagi akhirat. Sudah begitu aja, iman sama Allah Ta'ala. Jangan pakai nanya kenapa. Kalau yang diperintahkan kerjakan cepat, itu jadi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Salah satu nih yang jadi kerusakannya, kalau dalam keadaan haid, naudzubillah min dzalik ya, ntar anaknya cacat karena kan darah kotor ya, kemasukan mani, dan nanti itu secara zahir. Yang bahayanya bukan yang zahir, yang cacat, tapi cacat batin, jadi pembenci ulama, jadi pembenci habaib, jadi pembenci orang baik, pokoknya akhlak jadi nggak baik gara-gara dalam keadaan ya head. Itu jadi dilarang dalam agama begitu, baik cacat fisik atau cacat mental. Tapi jangan suuzon, ada orang cacat fisik atau cacat mental suuzon orang ini, bukan di situ ya. Nggak boleh pernah kita menjas orang, karena Islam nggak ngajarin suuzon ya, apalagi kozab ya. Tahu kozab ya, menuduh orang ya, di zaman sekarang kan banyak banget Habib dituduh bukan Habib. Biarin aja, nggak rugi buat kita. Kozab, jangan suka menuduh orang nggak maling dikata maling ya, itu naudzubillah min dzalik. Suuzon nggak boleh, apalagi. Tapi saya lihat, kalau saya lihat bahwa saksi bawa ke pengadilan, bawa ke polisian, apakah dia berzina, kan ada dalam Al-Quran 4 saksi dan sebagainya. Maka jangan kalau mau gerebek ada orang berzina, jangan sendirian, nggak kuat, panggil RT, panggil RW, panggil orang-orang kalau itu kejadian dan sebagainya. Jadi ada aturan main semuanya ya. Islam nggak ngajarin kebablasan semua. Makanya hidup ini kita dari mulai balik sampai nanti kita meninggal selalu dalam aturan agamanya Allah. Kurang-kurangnya kita minta maaf sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Kita lanjutkan minggu yang akan datang ya. Sampai mana tadi itu ya. Kitabus sholah ya. Nah, alhamdulillah mulai masuk kitab sholat ya, biar sholat kita benar semua nih. Ada salah-salah supaya nggak salah, yang udah benar insya Allah jadi tambah tahu ilmunya insya Allah
Kalau orang tahu ilmunya, berarti kan gelarnya nambah. Ya, kalau di perusahaan, kira-kira gajinya naik apa kagak? Ya, gitu aja deh. Ranking kalau naik kan jabatan naik nih, masa segitu-gitu juga? Nggak mungkin dong. Dari Pak RW, ya sekarang dijadiin Pak Camat, masa gajinya sama? Iya. Nah begitu juga kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan belajar, mudah-mudahan ibadah kita ditambahkan ya pahala oleh Allah Taala, rahmatnya, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana